Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Kusuma Dewi, NIM 710141913 dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling, persamaan dan perbedaan bimbingan konseling, dan juga kesalahan pada umumnya yang terdapat pada bimbingan dan konseling di sekolah. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling, persamaan bimbingan dan konseling, perbedaan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir, kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan? Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, apa itu konseling? Konseling yaitu suatu proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang biasa disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau biasa dengan disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian kita akan membahas mengenai persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Setelah kita mengetahui persamaan bimbingan dan konseling, sekarang kita akan mengetahui perbedaan bimbingan dan konseling. Perbedaan bimbingan dan konseling terletak dari segi isi, kegiatan, dan tenaga yang menyelenggarakan. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa dan lebih menekan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang manusia, yaitu konselor dan klien. Dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, atau orang dewasa lainnya. Namun, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih. Dengan kata lain, konseling merupakan bentuk bimbingan khusus yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara individu. Selain itu, perbedaan antara bimbingan dan konseling bisa dari segi ruang lingkupnya. Bimbingan lebih luas daripada konseling. Kemudian ada dari segi masalahnya. Jika bimbingan menangani hal-hal yang non-emosional, misalnya masalah belajar, pemilihan jurusan, dan persiapan pekerjaan, sedangkan konseling menitik beratkan pada masalah-masalah yang emosional. Kemudian, fungsi dari bimbingan bisa berupa preventif dan pengembangan, sedangkan konseling memiliki fungsi-fungsi bimbingan tetapi lebih fokus pada kuratif. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, layanan BK hanya bagi siswa yang bermasalah. Pendapat ini memberikan kesan bahwa layanan BK hanya ditujukan kepada siswa yang memiliki masalah saja, seperti siswa yang nakal, melanggar tata tertib, suka membolos, dan lain-lain. Padahal, pada dasarnya pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada setiap siswa di sekolah, baik yang sudah memiliki permasalahan maupun yang tidak sedang memiliki permasalahan apapun. Yang kedua, BK semata-mata sebagai pemberi nasihat. Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan yang berupa nasihat. Pemberian nasihat hanyalah merupakan salah satu atau sebagian kecil dari kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Masih banyak anggapan bahwa konselor adalah orang yang bertindak sebagai polisi sekolah.
yaitu orang yang harus menjaga tata tertib di sekolah, disiplin dan keamanan sekolah. Kesan ini muncul karena sering diketahui bahwa barang siapa yang melanggar tata tertib, maka harus berurusan dengan konselor. Konselor harus aktif sedangkan klien pasif. Hal yang sebenarnya bukanlah yang demikian, karena proses bimbingan adalah proses yang sistematis. Artinya, konselor bertugas memberikan beberapa alternatif jalan keluar dan membiarkan klien memilih sendiri atau menentukan cara pemecahan permasalahannya sendiri. Kemudian menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Dalam bimbingan dan konseling, proses pemecahan klien bukanlah seperti resep dalam bidang medis. Cara pemecahan masalah dalam bidang bimbingan dan konseling harus memperhatikan individu yang dibimbing, sehingga harus dikaji secara mendalam. Guru BK bekerja sendiri. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan bisa berjalan efektif dan mencapai tujuan secara maksimal tanpa adanya peran serta semua komponen di sekolah, mulai dari guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah, staf administrasi maupun orang tua siswa. Menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat. Disadari bahwa semua pihak menghendaki agar masalah yang dihadapi klien segera mungkin dapat diatasi. Hasilnya pun hendaknya dapat dilihat dengan segera. Namun harapan itu seringkali tidak terkabul. Hal itulah yang membuat banyak orang justru kecewa dan akan mementahkan usaha-usaha pengubahan pandangan, sikap dan perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir, memusatkan usaha BK hanya untuk penggunaan instrumen, perlengkapan, dan sarana utama yang pasti dan dapat dikembangkan pada diri konselor adalah keterampilan pribadi. Dengan kata lain, instrumen atau alat-alat tes, inventory, angket, dan sebagainya hanyalah sebagai alat pembantu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.